sebenarnya untuk sharing ya, supaya banyak yang tahu tentang bahaya cuci darah. Makanya kalau kita memang tujuannya memberi, ya biasanya kita akan dapat berkat. Tapi kalau kita tujuannya mau mengambil, itu beda. Ya, kita memberitahu, memberi info seperti itu akan dapat berkat seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya tidak ada pikiran untuk bakal orang beli, kayak saya cuma cerita bahayanya cuci darah seperti itu. Nggak ada pikiran orang mau beli, mau enggak terserah. Ternyata nggak disangka gitu loh, sangat tidak disangka kalau ternyata hasilnya tuh luar biasa. Jadi asal kita punya tujuan yang tulus ya untuk memberi, itu udah pasti hasilnya akan luar biasa. Jangan punya pikiran untuk mengambil. Ya, tapi kita memberi, maka itu akan diberikan sama Tuhan, pasti berkat yang sangat luar biasa. Nah, tadi Bapak Ibu udah dengar ya tentang produk luar biasa kan, tentang sistem juga biasa, sangat luar biasa. Nah, sekarang saya boleh tahu nggak, Bapak Ibu lebih penting kesehatan atau ada yang lebih suka duitnya? Dua-duanya. Kesehatan dapat duit. Kesehatan dapat duit ya, pasti semua mau ya, dapat muda. Nah itulah di biokirin ya, bisa dapat muda, bisa dapat sehat, bisa dapat duit. Itu yang kita butuhkan semua, betul ya? Banyak, ada nggak sih orang yang tadinya sehat dikasih duit nih, gua bikin lo kaya, tapi kaki lu gua potong dua, mau nggak? Nggak ada. Nggak mau ya. Jadi tetap yang namanya kita maunya sehat. Kalau saya nggak sehat juga saya nggak bisa di sini, nggak bisa lompat-lompat kayak tadi ya. Seperti itu. Jadi memang kesehatan itu juga perlu ya. Jadi saya punya cerita sedikit ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memikirkan bagaimana ternyata kita itu nyawa itu sangat penting. Bapak Ibu mungkin bisa dengar cerita saya, ini kisah nyata bukan ngarang ya. Jadi begini, saya dari keluarga angkatan laut ya. Jadi waktu itu adik saya umur 5 tahun tuh meninggal karena kecelakaan, bukan kecelakaan, ada ban masuk ke rumah, itu langsung kena lehernya, masih 5 tahun, jadi meninggal di tempat. Nah di situ karena mami saya cuma punya anak 2 pada saat itu, yaitu saya wanita dan adik saya yang umur 5 tahun itu laki-laki. Pada saat itu meninggal di tempat. Mami saya pada saat itu punya percetakan, punya rumah dinas, terus udah gitu punya supermarket, punya 13 rumah, punya salon, punya butik. Jadi begitu banyak perusahaannya dia. Ya, apa yang mami saya minta sama Tuhan? Makanya kita harus kadang mikir ya, kadang doa itu bisa terjadi, ucapan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Mami saya bilang gini, Tuhan ambil semua harta saya, ambil semua, asal anak saya kembali. Betul nggak? Kalau kita seorang ibu, kita nggak mikirin harta. Betul nggak, ibu-ibu di sini? Malah kalau perlu tukar sama nyawa kita pun nggak apa-apa. Ya, itu yang saya alami pada saat kalau anak saya sakit. Saya bilang, Tuhan ganti saya aja yang sakit, gitu loh. Betul ya, itu seorang ibu. Nah itu yang dilakukan mami saya. Ambil semua harta saya. Dan itu terjadi. 13 rumah, salon, butik, supermarket, percetakan, habis semua. Kita mau makan itu sampai jual potongan-potongan kertas bekas percetakan untuk beli kerupuk, beli sambal, beli cabai, untuk beli lauk, nasi dari tetangga. Sampai segitunya. Benar-benar habis, tidak tersisa. Ya, yang nipu juga semua kebanyakan atasan papi dan bisa apa gitu loh. Ya, komandan-komandan papi. Jadi dan habisnya itu pada saat mami saya hamil. Sesuai permintaannya, kembalikan anak saya, ambil semua harta saya. Begitu mami saya hamil, habis semua harta. Tidak tersisa sama sekali, cuma tersisa potongan kertas. Jadi segitunya orang itu, orang tua ya, kepingin anaknya kembali, ataupun kita nggak usah ngalamin yang meninggal, kepingin kita punya keluarga sehat aja, kita juga rela mengorbankan apapun, betul ya Bapak Ibu ya? Nggak mungkin, biarin aja dia mati daripada duit gua habis, kan nggak mungkin ya, seperti itu. Jadi kita akan mengorbankan apapun. Nah, bisa kebayang itu kejadian tahun berarti saya sama adik saya beda waktu lahir. Jadi itu kejadian, mami saya udah 84 sekarang ya.
itu 76. Paulus 78. Ya, 76. Berarti berapa tahun yang lalu ya? Adik saya 46, 47 ya Paulus ya? 48. Sampai gak bisa mikir. Jadi ya, bayangin, mami saya dalam keadaan tidak punya apa-apa, masih tetap sehat sampai sekarang. Karena apa? Karena tetap mami saya berusaha mendapatkan paling nggak salah satu rumahnya kembali. Perjuangan mami saya dari adik saya lahir berarti 47 tahun itu luar biasa. Akhirnya baru 2 tahun yang lalu salah satu supermarket, jadi salah satu rumah yang dipakai untuk supermarket itu yang besar itu kembali ke tangan kita. Jadi gini ya, mami saya usia 84. Jadi kalau impian kita besar Bapak Ibu ya, kita itu tidak bisa melihat masalah-masalah. Masalah semua itu kecil. Mami saya punya goal, paling nggak salah satu harta saya tuh kembali. Salah satu rumah saya kembali paling nggak bisa diwariskan ke anak-anak. Padahal mami saya udah usianya, perjuangan 40 tahun tuh nggak mudah loh ya. Berat. Ya, berat banget, dan mami saya mesti ngelawannya tuh komandan-komandan. Akhirnya satu rumah kembali 2 tahun yang lalu. Bayangin 40 tahun lebih berjuang. Jadi kalau kita punya impian yang besar, semua masalah yang kita hadapin itu nggak terlihat. Karena impian kita itu sangat besar Bapak Ibu. Jadi jangan yang namanya menyerah kalau sebelum kita mencapai impian. Dan itu menurun di saya ya. Jadi saya bekerja sangat keras karena saya banyak impian. Satu dapat, saya bikin impian lain. Karena itu untuk memotivasi diri saya sendiri Bapak Ibu. Dan saya happy-nya juga di sini bisa dilihat ya, moral of the story. Jadi ternyata kesehatan nyawa itu dibandingkan duit itu, sampai mami saya udah gak mikir, ambil aja semua gak apa-apa Tuhan. Yang penting anak saya kembali. Intinya seperti itu. Jadi itu nyawa. Nah kalau kita bisa menyelamatkan banyak orang dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, kenapa kita harus diam saja? Yes. Betul nggak? Yes. Kenapa harus diam? Yang lain keterpurukan karena ekonomi. Kita biarin aja dia miskin, yang penting gua kaya sendirian. Masa begitu? Ya kan? Yang satu lagi berjuang melawan penyakit. Kita tahu produk ini bagus, tapi kita diam saja. Itu rasanya berdosa banget. Saya nggak peduli, saya terus menyiarkan walaupun orang itu suka atau tidak, orang itu menolak, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak berdosa, saya sudah nyampaikan. Kadang orang suka begini ya waktu sakit ya, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong sembuhkan saya, betul nggak sih? Pada berdoa ya. Nah, apa mungkin Tuhan datang kucuk-kucuk, ini Erna saya sembuhkan? Nggak mungkin ya. Tuhan akan mengirim orang. Kita nggak tahu lewat siapapun, lewat orang tidak dikenal, lewat saudara, lewat manapun bisa. Nah, kenapa di saat Tuhan sudah mengirimkan orang untuk membantu kita, kenapa kita tolak? Terus nanti berdoa lagi, Tuhan kok saya nggak disembuh-sembuhin? Kata Tuhan, saya udah kirim, ya udah saya kirim lagi deh. Tetap ditolak lagi. Ya, terus komplain sama Tuhan, Tuhan gimana sih, saya udah berdoa berkali-kali nggak pernah disembuhin. Lah masa ya harus Tuhan yang datang? Ya kan? Udah mati kalau Tuhan. Nah, dia mengirim seseorang. Sama, kita dalam kondisi keterpurukan. Di saat saya ketemu Biogreen, udah saya penyakitan, saya keterpurukan. Saya punya hutang di mana-mana. Ya bahkan kelintah darah. Ya yang mana bunganya 10%. Kalau pada saat itu saya keras hati, saya sudah tidak percaya produk apapun. Tidak percaya karena saya udah coba segala produk tidak bisa menyembuhkan saya. Tapi Tuhan membantu saya itu lewat pegawai saya. Pegawai saya maksa suruh saya minum. Kalau saya pada saat itu masih berkeras hati, mungkin saya udah nggak ada. Ya, karena saya tuh udah hampir mati bolak-balik Bapak Ibu. Jadi saya udah siapkan surat wasiat tuh tiap tahun. Karena saya udah hampir mati bolak-balik. Jadi kalau saya nggak masih keras hati, nggak ada hari ini. Dan di saat tujuan saya untuk mau sembuh, tapi ternyata kantong saya juga terpulihkan. Sampai saya dari bisa bayar hutang dan punya aset beberapa di PIK 2. PIK 2 itu bukan murah ya, punya aset beberapa di PIK 2 ya. Jadi itu sangat luar biasa, dan saya bisa beli mobil, macam-macam deh ya, mau beli emas, mau beli apapun rasanya gampang.
dan bisa jalan-jalan ke luar negeri terus-terusan setahun berkali-kali dengan BioGreen. Jadi benar-benar karena BioGreen itu merubah hidup saya, makanya saya selalu bilang saya hutang nyawa sama BioGreen. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu masih belum mau, coba pertimbangkan kembali, ya. Kenapa berkali-kali saya dengar ini kok saya masih nggak join? Coba pertimbangkan, guys. Ini mungkin jawaban dari doa Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.